Teman-teman, beberapa bulan yang lalu saya ada post tentang pandangan saya terhadap tahun 2025 yang dimana saya mengatakan akan cukup kelam kelihatannya. Ada banyak orang yang setuju dengan pandangan saya, tetapi tidak sedikit ya yang juga menentang karena mereka percaya bahwa Indonesia ekonominya masih baik-baik saja. Jadi di video hari ini saya ingin menjabarkan banyak data baru di tahun 2024 ini sampai per bulan September ini yang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sepertinya menuju ke jurang. Dan kelihatannya nih teman-teman, di tahun 2020 memang akan semakin susah untuk para pekerja maupun para business owner. Nah, kira-kira ada fakta apa saja nih? Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi saya akan mulai dari data yang baru-baru ini keluar menunjukkan bahwa Indonesia itu mengalami deflasi 4 kali berturut-turut. Teman-teman harus tahu pada saat COVID di tahun 2020 itu kan the whole world shutdown ya, satu dunia itu mengalami lockdown. Dan teman-teman tahu nggak, Indonesia itu hanya mengalami deflasi selama 3 bulan berturut-turut. Nah teman-teman harus tahu di tahun 98 itu pada saat krisis di Indonesia yang paling besar. Saya rasa ekonomi Indonesia di 98 itu yang paling hancur. Dan pada tahun 98 itu, deflasi yang dialami Indonesia adalah 7 kali berturut-turut. Dan sekarang teman-teman harus tahu kita sudah mengalami yang keempat. Dan bedanya di tahun 98 itu ada krisis yang sangat luar biasa. Dan tahun 2020 itu krisis COVID. Dan teman-teman lihat, di 2024 ini kita punya pemerintahan ganti. Bahkan kemarin upacara IKN luar biasa sekali ya, ditonton begitu banyak orang dan kelihatannya jadi juga gedung dan infrastruktur di IKN. Artinya kan tidak ada krisis yang kelihatan di Indonesia, tetapi ternyata kita sudah mengalami deflasi selama 4 kali berturut-turut. Dan kalau kita sudah mengalami sampai 7 kali, berarti keadaan ekonomi itu sudah mendekati dengan apa yang terjadi di 98. Nah, teman-teman harus tahu nih, mungkin ada yang nggak ngerti apa sih artinya deflasi. Teman-teman harus pahami dulu bahwa kalau ekonomi sudah mencapai titik deflasi, berarti harga-harga sudah mulai turun. Nah, tapi kenapa harga bisa sampai turun? Karena daya beli yang terus merosot. Orang-orang itu udah nggak punya duit untuk spending. Nah, kita masuk ke statistik yang selanjutnya, teman-teman. Ternyata rata-rata tabungan orang yang mempunyai duit 100 juta ke bawah di dalam bank itu juga merosot ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2024 terus-terusan merosot dari 3 juta sisa 1 juta lebih. Itu artinya apa teman-teman? Semenjak COVID, banyak sekali masyarakat yang ada di Indonesia itu spendingnya menggunakan tabungan mereka. Bukan menggunakan mereka punya income dari gaji ataupun dari yang lain-lainnya. Jadi mereka harus menggunakan tabungan mereka dan saving mereka semakin lama semakin menipis. Lalu teman-teman, jumlah rekening yang di bawah 100 juta juga terjadi peningkatan. Artinya apa? Ini middle class yang dulunya punya uang ratusan juta sekarang perlahan-lahan turun kasta. Sehingga saldonya di bawah 100 juta. Nah, jadi teman-teman lihat ya, orang miskin semakin miskin, orang yang middle income yang harapannya bisa menjadi kaya justru turun pangkat menjadi orang miskin. Berarti kan ekonomi kita merosot sekali ya teman-teman sampai per video ini dibuat. Tapi nih teman-teman, yang luar biasanya nih, tidak semua orang menjadi miskin. Coba kita lihat statistik yang baru keluar. Ternyata rekening-rekening yang memiliki saldo 5 miliar ke atas, yang artinya orang-orang berduit, itu rekeningnya bertumbuh. Jumlah saldonya meningkat. Yang artinya orang kaya semakin kaya, dan ini berdasarkan statistik, bukan berdasarkan asumsi atau prediksi saya ya teman-teman. Ini all based on statistik. Nah, tapi kenapa nih orang kaya bisa semakin kaya? Padahal daya beli lesu ya. Banyak perusahaan gulung tikar. Lalu kenapa nih mereka punya tabungan bisa semakin meningkat? Dan ini ya dampaknya karena suku bunga yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Artinya begini, orang kaya itu uangnya kan nggak tahu mau di ngapain. Jadi mereka taruhlah di obligasi, mereka taruhlah di deposito, yang dimana uang ini sudah banyak beranak cucu lagi dalam persentase. Jadi orang yang punya uang 100 miliar ya dapat bunga 7% menjadi 7 miliar per tahun.
tanpa harus berbisnis. Tidak ada resiko ya, tidak ada harus ngapa-ngapain, tapi duitnya beranak cucu. Sedangkan para masyarakat yang berada di menengah atau menengah ke bawah kan nggak bisa tuh taruh uang banyak-banyak di dalam bank. Kenapa? Mereka ada biaya hidup, mereka harus berbisnis supaya bisa mendapatkan uang lebih. Yang alhasil resiko bisnis semakin besar karena daya beli lesu, ada yang gulung tikar, tutup bangkrut dan lain-lain. Yang miskin semakin miskin. Orang-orang atau masyarakat yang ada di middle income class itu makin lama makin sepi. Mau buka bisnis susah, gulung tikar, bangkrut, pinjam bunga hutang, kelilit hutang, nggak mampu bayar. Nah, ini berlanjut. Dan teman-teman harus tahu di tahun 2025 pajak pemerintah akan naik. Nah, artinya apa? Ini semakin besar pressure untuk middle income class. Udah daya beli lesu, deflasi 4 bulan berturut-turut, kena tambah pajak lagi, dinaikkan teman-teman. Kebayang nggak sih ekonomi tahun 2025 itu akan seperti apa? Nah, teman-teman yang mungkin tahu bisa share pandangan teman-teman di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang saya lanjut ya teman-teman. Kalau para pembisnis yang ada di middle income class itu sudah agak merosot ya, bisnisnya daya belinya kan lesu. Lalu para pekerja itu ancamannya apa teman-teman? Coba kita lihat. Ini The Big Four aja sudah melakukan PHK massal. Nah, teman-teman harus tahu, kalau sebuah perusahaan sebesar Big Four, itu kan klien mereka itu orang-orang berduit semua ya. Perusahaan-perusahaan yang begitu banyak duit baru menggunakan mereka sebagai penasehat. Ataupun ya untuk mengaudit akuntansi mereka dan lain-lain. Baru mereka bisa support uang atau biaya sebesar itu. Tapi kalau mereka sampai PHK begitu banyaknya karyawan, karena kliennya makin nggak mampu bayar ya, ada yang stop menggunakan jasa mereka, atau banyak bisnis yang sudah mulai tutup karena ekonomi mulai merosot ke bawah. Artinya apa kalau banyak PHK? Pengangguran semakin banyak. Artinya juga teman-teman akan berkompet ya, atau berlomba-lomba mencari pekerjaan. Jika ada lowongan, itu yang berebut kerjaan itu semakin banyak. Kalau teman-teman nggak punya skill yang exceptional bagus ya, atau cuma standar, gimana teman-teman sebagai pekerja bisa mendapatkan kerjaan yang layak? Karena kompetisi sebagai pekerja kan semakin sulit. Jadi kalau teman-teman sementara ini masih bisa bekerja di perusahaan yang baik, bisa mendapatkan income, teman-teman harus bersyukur karena orang-orang di luar sana banyak yang sudah kena PHK sampai sekarang masih pengangguran dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Teman-teman, saya ingin bahas lagi poin yang selanjutnya. Biasanya nih Presiden kita Pak Jokowi itu kan selalu optimis ya, bahas infrastruktur, bahas ekonomi dan lain-lain, itu sering memberikan pandangan optimis. Tapi teman-teman, baru-baru ini ada sebuah pidato yang dia sampaikan yang dimana isi pidato tersebut adalah kemungkinan hilangnya pekerjaan ya, working class sebesar 80 juta lebih yang bisa digantikan oleh AI maupun otomatisasi. Dan teman-teman, berdasarkan statistik, orang pekerja yang ada di Indonesia itu sekitar 140-an juta orang pekerja. Jadi kalau dari kata Pak Jokowi 80 juta kerjaan akan hilang, maka lebih dari setengah orang ini akan gimana nasib para pekerja ini. Dan teman-teman jangan anggap remeh, memang semakin lama semakin banyak pekerjaan yang hilang karena bisa digantikan dengan AI ataupun sistem yang otomatisasi. Jadi kalau teman-teman seorang pekerja, ancaman juga semakin nyata di tahun 2025. Kalau kita semua masih santai-santai saja, hati-hati. Jangan sampai teman-teman terlambat bergerak, yang punya pekerjaan semakin lama banyak yang nganggur, yang punya bisnis terlengah akhirnya malah gulung tikar. Saya membuat video ini tujuannya bukan untuk menakut-nakuti kalian, tetapi ini akan menjadi sebuah reminder untuk kita semua, mau itu business owner maupun untuk para pekerja. Jika teman-teman posisinya adalah karyawan dan para pekerja, teman-teman sudah saatnya dari sekarang upgrade skill. Karena kalau teman-teman skillnya itu tidak bertambah atau justru makin banyak yang lupa dengan skill teman-teman sekalian, artinya teman-teman akan ketinggalan dengan kompetisi lainnya. Karena kalau banyak pengangguran, itu kan opsi perusahaan untuk hire semakin banyak. Jadi kalau teman-teman biasa-biasa saja, bagaimana bisa teman-teman di-hire atau direkrut oleh perusahaan yang baik tersebut? Lalu selanjutnya, kalau kita seorang business owner ya teman-teman, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi badai 2025 ini? Kalau misalkan kita sadar bahwa persaingan akan semakin sengit, ya, ditambah daya beli yang masih sangat lesu, artinya yang bisa kita lakukan adalah efisiensi biaya.
Nah, teman-teman harus mulai perhatikan tuh biaya apa di perusahaan teman-teman yang terlalu besar sehingga teman-teman itu susah sekali untuk mendapatkan profit. Karena kalau kita semua terus mempertahankan biaya yang besar karena berasumsi bahwa bisnis kita itu sebagus tahun sebelum COVID, maka margin kita akan habis semua, teman-teman. Karena buktinya daya beli merosot terus. Jadi omset turun, tapi biayanya tidak turun. Habislah profit kita semua. Benar kan? Nah, jadi kalau kita sebagai business owner, sebaiknya teman-teman perhatikan supaya biayanya itu tidak terlalu besar. Dan teman-teman, dengan menonton video hari ini, saya ingin menyadarkan untuk kita semua, kita harus melakukan sesuatu bersama agar Indonesia ini ekonomi tidak masuk ke dalam jurang kegelapan ya, di mana banyak orang miskin ya, kita semua menjadi turun kasta dan akhirnya gap antara orang kaya sama orang menengah ke bawah semakin lama semakin jauh. Akhirnya apa teman-teman? Kalau gap ini sudah terlalu besar, ujung-ujungnya orang-orang yang ada di middle low ini hanya akan berebut nih mencari jasa apa yang bisa menyenangkan hati orang yang ada di top 1% ini agar uangnya ini bisa dikucurkan ke bawah, karena orang di bawah ini sudah susah, mau bisnis apapun tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang top 1% ini. Jangan sampai Indonesia menuju ke arah situ ya teman-teman. Dan teman-teman jika merasa cocok dengan berita-berita yang disampaikan oleh Edge Invest, pastikan teman-teman bisa subscribe channel ini supaya teman-teman terus terupdate dengan informasi terbaru seputar dunia ekonomi dan investasi. Semoga di tahun 2025 akan ada perubahan yang besar dilakukan oleh pemerintahan baru agar ekonomi kita akan bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.